Kemarin, aku sempat baca berita di internet tentang minat baca orang Indonesia. Menurut data dari UNESCO, minat baca orang Indonesia itu sangat rendah dan memprihatinkan. Tahu nggak berapa? Hanya 0,001%. 0,001%, men. Itu dikit banget, men. Ibaratnya, dari 1.000 orang di Indonesia, cuma 1 orang yang suka baca buku. Dikit banget gak sih? 0,001% itu kecil banget, gila. Waktu dulu aku lagi hobi-hobinya main PUBG Mobile, terus iseng-iseng buka crate yang bisa dapetin barang langka, atau istilahnya itu di dalam game adalah mythic. Aku gak terlalu berharap untuk dapetin barang langka ini, karena memang kesempatannya itu kecil banget, saudara-saudara sekalian. Cuma sekitar 0,5%. Bahkan lebih gede daripada indeks minat baca orang Indonesia. Ya emang sih, waktu tiba-tiba dapat barangnya, aku senangnya nggak karuan. Oh, ibu ada bete? Woi, gila kok ya. Ada beberapa masalah yang menyebabkan kenapa bisa begitu kecilnya indeks minat baca orang-orang di Indonesia ini. Ya, menurut pandanganku sebagai orang Indonesia juga. Pertama, akses untuk dapat membaca buku di tiap daerah itu tidak merata. Kedua, orang-orang menganggap baca buku itu nggak merubah dan memberi keuntungan apapun. Ketiga, daripada baca buku, mending main handphone, boy. Aku belum punya kemampuan untuk dapat menaklukkan masalah yang pertama dan yang kedua, karena masalah yang pertama hanya dapat diatasi oleh mereka yang punya harta dan kuasa, dan masalah yang kedua harus diatasi dan diselesaikan oleh mereka yang mengatakan itu sendiri. Tapi, aku bisa membantu sedikit pada masalah yang ketiga. Bagaimana kalau kita ubah sedikit saja cara kita dalam menghabiskan waktu pada gadget ini? Sejak kecil, aku suka banget baca komik. Komik pertama yang kubaca seingatku dulu adalah komik Naruto. Gara-gara baca komik Naruto, aku terus-terusan makin sering beli buku komik. Bahkan sampai sekarang aku jadi punya hobi baru, menggambar dan buat animasi. Juga awalnya dulu, gara-gara kebanyakan baca komik dan nonton Naruto. Meski nggak banyak, tapi sebagian buku yang kupunya, sebagian besarnya adalah buku yang bergambar. Di rak buku, komik, gulaci, komik, dompet, KTP, masa komik? Tapi kosong ya isi. Sialan lah. Dengan membaca apa yang kita suka, itu semakin membuka dan memperluas pandangan kita akan diri kita yang sebenarnya. Ditambah lagi, proses kita dalam membaca itu akan terhindarkan dari rasa jenuh dan rasa bosan. Aku saking sukanya dulu baca komik Naruto, aku sampai bikin salinannya waktu aku SD. Beneran aku gambar di buku kosong sampai penuh setiap halamannya. Kebetulan waktu itu ceritanya adalah tentang Sasuke yang ninggalin Konoha untuk pergi ke Orochimaru. Masih sayang banget, men, komiknya hilang. Pengen banget aku tunjukin kepada kalian. Tapi aku ada buat komik juga waktu aku MTS dulu. Nah, ini dia. Tada, kebetulan ceritanya komik ini adalah tentang kelucuan-kelucuan yang terjadi di kelasku waktu aku MTS dulu. Asli, kangenin banget, men. Ada beberapa gambar yang ku buat dulu. Udah weh, malah pamer. Udah cepat lanjutin. Iya, maaf. Pelit banget sih lu orang nunjukin doang. Alah, alasan. Udah, lanjutin yang kedua. Ya. 1, 2, 3, action. Kalau cara ini masih nggak mempan untuk kalian, kayaknya nggak ada cara lain lagi, men. Selain gak ada cara lain lagi, men, selain memaksa dirimu untuk suka baca buku. Di gadget yang kalian gunakan untuk menonton diriku sekarang ini, sudah tersedia banyak banget aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk membiasakan dirimu membaca. Jika memang kamu belum ada niat untuk membeli buku fisik yang mungkin harganya pada mahal-mahal, kamu masih bisa gunain aplikasi-aplikasi yang memperbolehkan kita untuk membaca dengan gratis. Kayak iPusnas, Aperpusdikbud, Aperpus, dan masih banyak lagi. Intinya jangan males, men, untuk mencarinya di internet. Kalau aku sih, dari dulu nggak pernah hilang satu aplikasi membaca yang benar-benar menjadi primadona di HP ku.
Enggak, ini bukan video sponsor ya. Maksudku belum sponsor. Ada cara yang instan dalam memperbaiki minat baca orang Indonesia yang sangat rendah ini, men. Tapi perlahan demi perlahan, kalau kita terus kuar-kuar di sosial media tentang pentingnya baca buku, mungkin minat baca orang Indonesia yang tadinya 0,001% bisa meningkat menjadi 1%. Pelan-pelan aja, men. Ironinya, meski minat baca masyarakat kita itu serba berkekurangan, tapi ada minat dari masyarakat kita yang sangat berkelebihan. Apalagi kalau bukan minat nonton, men. Minat nonton orang Indonesia itu sangatlah tinggi, boy. Faktanya ini beneran terjadi. Di mana-mana pasti kalian lihat orang-orang lebih suka megang HP-nya dan nonton sesuatu dibandingkan membaca buku. Mungkin agak sulit mengajak orang lain secara langsung, woi baca buku yuk, di kehidupan nyata. Tapi bagaimana kalau kita mengajak mereka, woi baca buku yuk, woi gue bacain buku nih, woi gue ada buku keren loh, pada sosial media yang mereka guna. Malas kamu jadi malas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.